Beberapa minggu yang lalu, kami sempat mengunjungi beberapa kampus dan menyapa security yang ada di sana. Cukup sulit menanyakan soal kejadian horor karena banyak yang skeptis soal kehororan kampus. Namun, ketika menelisik lebih jauh, kami bertemu dengan 5 orang security yang mau membagikan cerita mereka ketika jaga malam di tempat mereka bekerja. Perlu diketahui, cerita kali ini bukan hanya terpusat satu tempat, namun ada beberapa tempat yang kami kunjungi, dan tentunya nama tempat atau kampus kami samarkan. Cerita pertama dari satu kampus ternama yang berada di Sleman, Yogyakarta. Kampus yang sudah berdiri dari tahun 1958 ini punya banyak cerita horor yang menyelimutinya. Dari cerita mahasiswanya, tenaga pendidik, maupun orang-orang yang mencoba membuktikan kehororan kampus ini. Panggil saja Pak Roni. Pak Roni sudah lama bekerja menjadi security kampus. Awalnya, dia hanya bekerja sebagai penambang pasir. Namun di tahun 2013, dia diajak oleh temannya untuk mengikuti seleksi menjadi security dan akhirnya bekerja menjadi security kampus. Pak Roni bercerita banyak kejadian dari kejahatan, kelucuan mahasiswa, maupun kejadian horor yang ada di kampus ini. Mengulik soal kejadian horor, dia sudah merasakan ketika masih awal bekerja menjadi security. Pertama kali bekerja, Pak Roni bertugas seperti biasa, mengelilingi area depan hingga belakang kampus. Ketika dia berada di area belakang kampus, Pak Roni tiba-tiba mendengar suara keramaian di sebuah kelas seperti ada kegiatan perkuliahan, tepatnya di lantai 2. Pak Roni mencoba mendekat perlahan, penasaran bagaimana bisa ada kelas perkuliahan jam 11 malam. Pak Roni dengan perlahan menuju lantai 2, menaiki atas tangga sembari melihat sekitar untuk memastikan. Sesampai di lantai 2, suara itu hilang tanpa jejak. Pak Roni mengecek setiap kelas dan memang benar-benar tidak ada tanda-tanda manusia, hanya ruangan kosong dan lorong yang diselimuti kegelapan malam itu. Karena merasa nihil, Pak Roni kembali ke lantai dasar, menuruni tangga dengan rasa was-was. Suara itu kembali muncul. Kalau aku dengar lagi, aku harus nemu suaranya dari mana. Begitulah rasa penasaran Pak Roni waktu itu. Benar saja, sesampainya di lantai dasar, Pak Roni mendengar suara itu yang lebih keras dari sebelumnya. Antara kembali ke lantai 2 atau kembali ke pos. Dua pilihan yang tidak menjawab rasa penasaran akan suara di lantai 2 itu. Pak Roni memberanikan diri menaiki tangga lagi dengan langkah perlahan, sembari menyalakan senter dan mengarahkan cahaya senter ke segala penjuru gedung. Langkah Pak Roni melamban ketika membuka gerbang teralis lantai 2. Perlahan, dia buka gerbang itu berjalan melewati tembok sebelum melihat lorong lantai. Tidak ada bayangannya. Di lorong yang gelap itu, terlihat dengan jelas sosok anak kecil yang tiduran di sepanjang lorong, bergelantungan seperti kelelawar, dan anak-anak yang berlarian penuh tawa. Pak Roni lemas, terduduk lesu dengan senternya mengarah ke gedung dan ke lorong itu. Antara percaya dan tidak percaya, namun benar-benar dia lihat dengan mata telanjang sosok yang bertebaran di lorong itu. Pak Roni seketika berlari ketakutan, membanting gerbang teralis sekeras-kerasnya. Anak tangga dilibas dengan cepat turun menuju lantai dasar. Terjatuh dan terguling beberapa kali, namun tidak menghiraukan dengan dalih agar dia selamat. Dia berlari dengan cepat menuju pos jaga dengan nafas tak beraturan. Teman-teman security lain yang sudah membaringkan badan heran kenapa Pak Roni tergopoh-gopoh dengan muka lemas penuh tekat keringat. Dia menceritakan apa yang dilihatnya. Namun respon teman yang lain hanya berkata, "Udah, itu berarti kamu diterima jaga di sini," dengan terbawa terbahak-bahak. Pagi hari setelah kejadian malam itu, Pak Roni merasa badannya lemas, bahkan merasakan panas di bagian dada setiap malam hingga 7 hari lamanya. Masih dengan orang yang sama, kali ini Pak Roni mengalami kejadian tak kalah menakutkan bersama temannya yang sudah senior, sebut saja Pak Rebu. Di tempat Pak Roni bekerja, ada salah satu gedung yang dianggap paling angker, tepatnya
di sebuah gedung perpustakaan. Dari cerita senior satpam lain, banyak yang sering diganggu ketika berjaga di perpustakaan. Karena memang sudah sebagai kewajibannya bekerja sebagai security, dia diminta oleh sang komandan untuk berjaga malam di perpustakaan itu. Karena kabarnya akan ada demo besar-besaran esok pagi. Alih-alih agar tidak ada menyabotase perpustakaan yang masih satu gedung dengan gedung birokrasi kampus, Pak Roni dan Pak Rebo berjaga dan berkeliling sekitar gedung perpustakaan, memastikan tidak ada mahasiswa yang masuk ke dalam gedung. Tepat jam 11 malam, Pak Roni berkeliling dan masuk ke dalam lorong rak buku satu persatu. Dengan senter kecilnya, Pak Roni selalu mengarahkan senternya ke setiap sudut lorong dan sesekali mengarahkan ke jendela panjang perpustakaan. Sudah beberapa lorong yang dia lewati, namun ketika memasuki lorong ke-6, Pak Roni mendengar suara batuk dengan nada yang agak berat. Pak Roni merasa itu adalah Pak Rebo, karena tipe suara yang hampir sama dengan suara Pak Rebo. Suara batuk itu datang lagi, dan arah suara berada di lorong keempat. Pak Roni kembali untuk memastikan sambil memanggil nama Pak Rebo. Pak Rebo, niku jenengan. Tidak ada sahutan sembari mengarahkan senter ke semua sudut lorong. Pak Roni terus memanggil nama Pak Rebo sembari berjalan menuju tempat mereka tidur. Tepatnya di sebuah ruang tunggu, Pak Roni agak bingung tidak ada Pak Rebo di tempat itu, karena sebelum dia berkeliling, Pak Rebo masih tertidur pulas beralaskan tikar. Pak Bu, Pak Roni terus mencoba mencari keberadaan Pak Rebo hingga keluar gedung, namun Pak Rebo tidak menampakkan batang hidungnya. Ketika Pak Roni kembali ke ruang tunggu, Pak Roni menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Nah, itu mas anehnya. Padahal aku pas itu cuma kepisah satu ruangan. Masa temanku gak lihat aku?" Begitulah penjelasan Pak Roni. Cukup heran bagaimana bisa Pak Rebo tidak tahu keberadaannya sambil meninggalkan sebuah kertas. Pertanyaan siapakah yang batu tadi masih Pak Roni anggap adalah suara batuk Pak Rebo. Dengan dalih, Pak Rebo belum lama meninggalkan ruang tunggu. Selang beberapa jam, Pak Roni terbangun mendengar suara azan dan herannya tidak ada Pak Rebo di sampingnya. Dia bangun dan mencoba berkeliling lorong dan semua ruangan dan tidak menemukan Pak Rebo. Pak Roni akhirnya memutuskan untuk ke pos jaga satpam dan ternyata melihat bayangan Pak Rebo masih terjaga di dalam pos security dengan semua kaca ditutup rapat dengan kain. "Loh, kok ditutup semua Pak? Apa ya lihat kalau ada maling?" "Takut aku lihat pocong semalam." "Di mana Pak?" "Di sampingmu tidur." Ketika Pak Rebo kembali dari membeli makanan, Pak Rebo ternyata melihat Pak Roni yang tertidur dengan posisi memeluk sosok pocong. Awalnya Pak Rebo mengira itu adalah guling, namun ketika dia mengarahkan senter ke arah muka Pak Roni, dia melihat sesuatu belahan hitam di antara guling putih, tepat di sisi di mana saling berhadapan muka dengan Pak Roni. Pak Rebo mencoba mendekat dan terkejut. Ternyata belahan hitam itu adalah wajah yang penuh dengan belatung. Pak Rebo yang melihat itu langsung berlari dan memilih menyelamatkan diri daripada membangunkan Pak Roni. Kali ini dari salah satu kampus Islam di Yogyakarta, panggil saja Pak Sigit. Pak Sigit sudah berprofesi menjadi satpam hampir 15 tahun lamanya. Agak sulit menjelaskan dengan apa yang dialami oleh Pak Sigit, antara horor atau sebuah keilmuan seseorang. Pak Sigit berjaga seperti biasanya. Kegiatannya selalu dia geluti beberapa tahun belakangan. Tepat jam 12 malam, Pak Sigit yang selalu bersantai di tempat duduk yang dia buat dari susunan kayu di samping pos jaga, ketika sedang membaringkan badan yang otomatis melihat gedung mewah yang ada di depannya. Dia melihat sosok manusia berdiri di balkon gedung lantai 4. Awalnya, dia mengira itu hanyalah sebuah bayangan saja, dan tangkapan mata Pak Sigit yang memang sudah tidak sekuat saat muda dulu, menganggap hanyalah sebuah ilusi yang membentuk badan manusia. Awalnya, Pak Sigit menghiraukan dengan apa yang dia lihat. Dia membuka HP-nya dan mencari hiburan di beberapa grup Facebook yang dia ikuti. Namun di sisi lain, bayangan sosok manusia itu masih saja
berdiri tegak dan tidak bergerak. Disinilah Pak Sigit mulai curiga. Ia tak lihat kok, bukan bayangan, tapi kayak manusia beneran mas. Tapi ya saya masih nyoba gak peduli. Di antara rasa penasaran Pak Sigit dengan bayangan itu, ketika Pak Sigit memfokuskan pandangan ke arah bayangan di lantai 4, tiba-tiba sosok bayangan manusia itu terjun ke bawah. Lantas Pak Sigit berdiri dan berteriak. Suara hentakan yang terdengar hingga pos jaga. Pak Sigit berlari menuju titik terjun bayangan manusia itu. Dia berlari menerobos pagar dedaunan dan menghiraukan lalu lalang kendaraan, karena memang gedung lantai 4 dan pos jaga terhalang oleh jalan besar. Dalam benak Pak Sigit saat itu, sosok yang terjun dari lantai 4 itu bukanlah bayangan, namun manusia, karena hentakan terdengar begitu jelas. Dengan nafas yang tak beraturan, tangan gemetar yang membuat dia tak mampu menyalakan senter yang ada di tangannya. Badannya lemas karena dia mengira pasti akan menemukan sosok mayat manusia. Pak Sigit sempat kehilangan titik sudut lompatan yang membuat dia harus berkeliling beberapa gedung mencari di mana letak sumber suara. Benar saja, setelah melewati 2 gedung, tepat di belakang gedung yang dekat dengan parkiran motor, dia melihat sebuah tubuh laki-laki berambut panjang yang sudah tak bergerak, dengan salah satu kaki sudah terlipat ke belakang. Antara lemas namun penuh rasa penasaran, perlahan dan langkah demi langkah, Pak Sigit mendekati sosok yang dia kira mayat. Dia ambil sebatang kayu yang memastikan dan mencoba untuk membalikkan badan sosok manusia itu. Alih-alih membalikkan badan, tiba-tiba sosok yang Pak Sigit kira sudah menjadi mayat berdiri perlahan dan menyibakkan semua badannya yang penuh dengan tanah. Gak apa-apa kok Pak, cuma nyoba aja, kata orang itu sembari tersenyum ke arah Pak Sigit. Sontak Pak Sigit berdiri mematung. Dia hanya bisa melongo dengan apa yang dia lihat. Bagaimana bisa seorang manusia yang loncat dari lantai 4 tidak ada luka sama sekali? Tidak ada yang patah, bahkan tidak ada bekas darah, seolah itu seperti warna permainan yang mengasyikan. Pak Sigit terdiam 1000 bahasa. Entah ekspresi apa yang seharusnya dia lampiaskan. Dia hanya bisa melihat orang itu pergi, meninggalkan Pak Sigit menuju jalan keluar. Dia sempat bercerita ke teman-teman yang lain, namun tidak ada yang percaya dengan cerita Pak Sigit. Awalnya, saya kira itu bukan orang mas. Pas jaga pagi, saya lihat orang itu pakai baju organisasi dan sempat nyapa juga. Nah, setelah itu, saya nggak pernah lihat lagi. Penjelasan Pak Sigit ketika bertemu sosok laki itu lagi beberapa hari kemudian. Nah, sekitar 6 tahun yang lalu, kejadian ini terulang kembali, namun berbeda tempat, dan yang menjadi saksi mata ada 3 orang security. Yang membedakannya, jika sebelumnya adalah seorang laki-laki, 6 tahun lalu adalah seorang perempuan. Apa yang dialami sama persis dengan apa yang dialami oleh Pak Sigit. Dulu saya pernah ketempelan 7 hari mas. Coba sana tanya anak-anak lain. Malam itu, Pak Sugeng diminta komandannya untuk berjaga ke sebuah proyek pembangunan gedung baru. Karena malam-malam sebelumnya, para pekerja mengeluh banyak barang yang hilang. Dari laporan sang komandan, kemungkinan pencurian dilakukan sekitar pagi hari menjelang subuh, karena memang lingkungan sekitar kampus yang agak lengang di jam-jam tersebut. Karena itulah Pak Sugeng memilih datang ke proyek lepas tengah malam. Tepat jam 2 pagi, Pak Sugeng membawa peralatan tempurnya dan berpamitan ke teman jaga lain jika ia akan berjaga ke tempat proyek dan memberitahu di mana dia akan menggelar tikar. Tepat di sebuah longkengan yang agak jauh, namun masih bisa melihat seluruh bagian proyek. Menikmati secangkir kopi, cemilan, dan sesekali mengarahkan senter ke arah proyek. Pak Sugeng yang masih terjaga dan selalu was-was dengan sekitar, tiba-tiba mendengar suara gaduh dari arah proyek, tepat di baling seng yang menutupi sekeliling proyek. Pak Sugeng penasaran dengan penuh keheranan, karena jam 3 pagi sudah ada pekerja yang memulai pekerjaannya. Padahal malam-malam sebelumnya tidak pernah ada pekerja yang lembur dan baru memulai pekerjaan pagi hari. Rasa penasaran Pak Sugeng membuatnya tertarik untuk mendekat. Apalagi Pak Sugeng melihat tidak ada lampu penerangan dari dalam proyek.
Logika Pak Sugeng, bagaimana bisa mereka bekerja tanpa ada cahaya di pagi buta? Pak Sugeng berdiri dari posisinya, berjalan perlahan menuju arah proyek, seiring suara gaduh yang semakin terdengar jelas. Sesampainya di salah satu pintu seng, Pak Sugeng lebih keheranan karena pintu masih tertutup rapat dengan rantai besi yang masih menggulung. Dalam logika Pak Sugeng, bagaimana bisa orang-orang di dalam masuk tanpa mengurai rantai yang masih rapi menggulung pintu seng? "Mas, siapa ya?" tanya Pak Sugeng memastikan. Tidak ada jawaban dan hanya terdengar dentuman besi. Dibuka rantai itu dan perlahan membuka pintu seng. Dari situ, Pak Sugeng melihat dari jarak yang cukup jauh terlihat ada 5 orang yang sedang mengerjakan proyek itu. "Mas, korang go lampu." Tidak ada jawaban dari lagi. 5 orang itu menghiraukan Pak Sugeng dan masih melakukan pekerjaan masing-masing, seolah tidak mendengar dan tidak melihat Pak Sugeng yang berdiri dan mengarahkan senter ke arah mereka. Pak Sugeng memperhatikan 5 orang itu dengan seksama, dan disinilah Pak Sugeng mulai melihat keanehan. 5 orang itu melakukan gerakan yang selalu sama dan berulang-ulang. Keanehan lain, 5 orang pekerja itu memakai baju yang sama. Antara bingung, namun rasa penasaran yang memuncak, Pak Sugeng memberanikan diri mendekat ke salah satu pekerja. "Mas, aku pinjam Korea ada nggak? Ketinggalan di pos koreku," tanya Pak Sugeng. "Asu," teriak Pak Sugeng dan melempar senter miliknya. Begitu terkejutnya Pak Sugeng melihat orang yang di dekatnya tidak memiliki wajah. Pak Sugeng berlari ke tanah menuju pos jaga. Sesampainya di pos, teman-teman yang lain bertanya apa yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan Pak Sugeng, teman-teman jaga yang lain sempat mengecek proyek, namun mereka takut untuk mendekat karena suara gaduh pekerja yang masih terdengar, dan terlihat cahaya senter Pak Sugeng yang menyala menyorot keluar. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah dilupakan Pak Sugeng, karena setelah itu, selama 7 hari Pak Sugeng sering tidak sadar dengan apa yang dilakukannya sehari-hari. Bahkan istrinya heran, karena setiap malam Pak Sugeng selalu menghabiskan minimal 3 piring. Pak Sugeng merasakan kembali normal ketika datang ke ahli spiritual, dan di situ dia sempat muntah beberapa kali.